Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haristura Channel, channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini kembali saya akan menyajikan tentang cara cerdik menyelesaikan soal fisika SMA materi gerak lurus beraturan atau GLB. Ini adalah cara cerdik part 2 atau bagian 2. Materi ini saya sajikan bagi anak-anak SMA yang ingin sukses dalam tes semester maupun siap ujian dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Baik, untuk membahas materi gerak lurus beraturan kali ini, langsung saja saya sampaikan beberapa contoh soal yang sering keluar dalam soal-soal tes semester maupun ujian maupun soal SBMPTN. Soal yang pertama, ini soal yang masih ringan tapi cukup menjebak kalian kalau tidak teliti. Berdasarkan grafik dari benda yang bergerak di bawah atau di samping kalau gambar ini, maka jarak benda ketika benda telah bergerak selama 15 detik adalah titik-titik. Nah, di gambar ini waktunya ketika 0 jaraknya 4, ketika waktunya 5 pasangannya ini 9, ketika 8 pasangannya 12. Nah, di soal ditanyakan ketika waktunya 15 detik jaraknya berapa. Oke, karena ini grafiknya ST, bentuk grafiknya miring ke kanan, berarti ini ada soal GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Perhatikan dengan seksama penjelasan saya berikut ini. Nah, ini penyelesaian secara teoritis harus dicari dulu kecepatannya. Karena apa? GLB punya ciri kecepatannya tetap. Jadi nanti kecepatannya bisa dipakai pada persamaan berikutnya. Sehingga yang pertama harus kalian cari adalah kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan menurut GLB secara umum rumusnya V kan S per T. Karena di S-nya ada dua posisi, ketika 5 jarak 9, ketika 8 jaraknya 12, maka V bisa dimodifikasi menjadi seperti ini. 12 dikurangi 9 per 8 dikurangi 5. Maka ketemunya adalah 3 per 3 atau 1 meter per sekon. Nah, nilai ini tetap karena GLB. Untuk mencari S3 ini, maka V ini bisa dipakai lagi, sehingga ketemunya nih V kali T ya. Kalau V itu S per T, kalau S V kali T. Kenapa ini ada angka 4? Karena di soal ketika T sama dengan 0, jaraknya 4. Kalau di soal nanti ininya 0 ya berarti ini diganti 0 aja. Berarti dari titik pangkal gambarnya. Berarti S3 sama dengan 4 ditambah V kali T3. T3-nya sudah ada. Terus V-nya 1. Sehingga tinggal kalikan aja. V-nya 1, T3-nya 15. Maka S3 4 ditambah 15 ketemu 19. Nah, di soal tadi 19 ada di D, jawaban D. Jadi konsep utamanya, walaupun nanti saya kasih cara cerdik, kalian harus paham bahwa untuk menyelesaikan soal ini secara konsep harus nyari V, kemudian baru nyari S. Nah, soal seperti ini juga bisa kita selesaikan dengan cara cerdik, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan grafiknya ini. Ini kan grafiknya tadi soalnya seperti ini. Yang ditanya ketika T15. Maka bisa seperti ini. Ini kan dari waktu dari 5 sampai 8, waktunya kan 3 detik. Di sebelah sini penambahannya ini juga 3 meter. Jadi waktunya tambah 3 detik, jaraknya tambah 3 meter. Itu artinya kan kalau 1 detik 1 meter. T bertambah 3, maka S bertambah 3. Untuk T15, ini yang ditanyakan 15 di sini. Berarti ada penambahan 7 dihitung dari 8. Ini kan dari 8 dihitung ada tambah 7.
Berarti nanti sebelah ini, karena ini 3 pasangan 3, berarti kalau tambah 7 ya ini tinggal tambah 7. Maka ketemunya 12 ditambah 7, 19 meter. Ini jawabannya D. Jadi tidak usah nyari kecepatan, nggak apa-apa kalau pakai cara cerdik. Ini hanya membaca grafik. 5 jadi 8 tambah 3, ini tambah 3, berarti kalau ini tambah 7, maka di sini juga tambah 7, berarti 19. Oke, bisa menyelesaikan soal seperti itu. Nanti silahkan kalau ada yang soal jenis, bisa kalian selesaikan dengan cara cerdik. Keuntungannya biasanya mengerjakannya lebih cepat dan lebih valid. Kita masuk ke soal contoh nomor 2. Nah, soalnya seperti ini. Ini hampir mirip juga. Seorang siswa melakukan percobaan mengukur kecepatan mobil yang sedang bergerak di depan sekolah. Ini praktek di sekolah. Menurut catatan, mobil menempuh jarak 200 meter dalam waktu 8 sekon. Bila kecepatan mobil tetap, dapat disimpulkan bahwa ketika waktu 15 detik menempuh jarak berapa? Ini pertanyaannya sama dengan soal tadi, 15 detik, hanya sajiannya tidak pakai grafik. Penyelesaiannya hampir mirip-mirip. Kalau pakai konsep sekolah yang benar, berarti kamu tetap nyari V. Ketika T8 jaraknya 200, ketika T15 jaraknya berapa? Maka harus nyari V dulu. V kan tadi S per T. Nah, tinggal S-nya adalah 200 dibagi 8. Ketemunya 25, ini tetap ya tadi. 25 ini silakan dipakai di rumus berikutnya untuk nyari S2. Ini salah lambang enggak apa-apa. S2 sama dengan V kali T2 atau S3 juga enggak apa-apa. Ketemuan 375. Oke, jadi konsepnya sama. Nyari V, setelah V ketemu masukkan ke S. V-nya dipakai karena V-nya tetap. Nah, kalau cara cerdik mirip dengan tadi juga. Ketika T1 detik, ini kan 8, 200. Ketika T-nya 1, berarti jaraknya berapa? Kan 25. Tinggal bagi lagi sama dengan ini sebenarnya. Sebenarnya ini hampir sama nyari V, tapi kita hanya pakai konsep. Ketika 8, 200, maka ketika T1 adalah 25. Logikanya kalau 15, berarti 15 tinggal kali 25. Karena kalau 1, 25, berarti kalau 15 ya 15 kali 25. 375. Jawabannya D. Itulah kelebihan pakai cara cerdik. Kadang tidak usah tergantung rumus, logika kalian bisa dijalankan. Nah, ini tinggal pilih ketika tes yang jalan yang mana, logika kalian atau rumus yang sudah ada di otak kalian. Tapi saran saya kalau bisa pakai cara cerdik selalu dikembangkan. Sehingga ketika ada seleksi masuk perguruan tinggi, tidak usah khawatir karena waktunya untuk tes masuk perguruan tinggi satu soal tidak lebih dari 2 menit, maka cara ini sangat diperlukan. Langsung ke soal nomor 3. Nah, ini sudah agak beda. Dua buah mobil terpisah sejauh 3240. Mobil A bergerak ke kanan dengan kelajuan 72 km per jam. Mobil B bergerak ke kiri dengan kelajuan 36 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil A saat berpapasan dengan mobil B adalah, yang ditanya jaraknya A ya. Bisa jadi nanti diganti jaraknya B, nggak masalah. Ini yang saya tanya, jarak yang ditempuh mobil A saat berpapasan. Bisa membayangkan berarti ini ada mobil yang saling berhadapan, terpisahkan jauh ini 3200 meter, terus bergerak dengan kecepatan berbeda. Jarak yang ditempuh A ketika berpapasan berapa? Nah, ini cara konsep menyelesaikannya begini. Ini saya gambarkan. Ada dua mobil, A dan mobil B. Karena ini jaraknya A, maka jarak A sampai ini, yang merah ini tanda berpapasannya di sini. Jaraknya anggap saja X ini. X ini yang ditanyakan. Kalau mula-mula jaraknya 3240, berarti B menempuh jarak 3240 dikurangi X. Paham nggih? Terus ini 72 km per jam jadi 20, paham nggak? Ini ada dua cara, ada yang ini kilometernya jadikan meter kali 1000, berarti 72.000. Jamnya jadikan sekon, berarti 3600. Kalau dibagi kan berarti 20. Ada yang langsung 72 kali 5 per 18, boleh, itu juga ketemunya 20. 5 per 18 sebenarnya angka dari itu tadi, 1000 dibagi 3600.
1000-nya dari kilometer, 3600 dari jam. Kalau disederhanakan menjadi 5/18. Jadi kalau langsung pakai 5/18 boleh. Ini 72 bagi 18 kan 4. 5 kali 4 berarti 20. Ini juga begitu. Kalau dikalikan langsung 36 dikali 5/18. 36 bagi 18 2. 5 kali 2 10. Oke gitu. Ini yang dicari adalah berapa X-nya. Ini jarak yang ditempuh A. Nah kalau pakai konsep maka menyelesaikannya gini. Ketika berpapasan berarti waktu antara A dan B kan sama. TA sama dengan TB. Menurut GLB T itu adalah S per V, makanya boleh diganti SA per VA, SB per VB. Paham gak? Terus dilanjut, SA nya berarti ini jaraknya A adalah ini X, jaraknya B adalah 3240 dikurangi X. Per VA, VA nya 20, VB nya 10. Jadi persamaan seperti ini. Terus ini dikali silang. Nah ini X dikali 1, kenapa 1? Ini nolnya bisa dicorek 1 ini, boleh. 10 dengan 20 kan hilang, ini 1 kali X, 2 nya kali silang sini. 2 kali 3240 min X, kali silang. Kemudian X sama dengan ini dikalikan 6480, ini min 2X. Dikalikan ini secara matematik ya, distributif. Berarti X, ini pindah sini jadi plus 2X sama dengan 6480. Berarti X sama dengan X tambah 2X kan 3X. 3-nya pindah menjadi per 3. Maka ketemunya adalah 2160. Nah, jawabannya C. Cara ini sebenarnya ada sedikit kelemahannya. Ini ketemu persamaan matematika yang cukup butuh energi. Bagi yang perkalian matematikanya agak lemah ya sampai di sini biasanya kesulitan. Oleh karena itu diperlukan cara cerdik untuk menyingkat ini yang panjang ini. Bagaimana cara cerdiknya? Silakan kalian cermati, tapi tolong cara ini jangan dilupakan. Tetap harus dipahami benar. Nah, cara cerdiknya begini. Ini gambarnya saya tampilkan lagi. Jadi ini S, maka menurut persamaan GLB, E kan V kali T. Karena yang ditanya jaraknya A, berarti V-nya pakai VA. Kalau pakai jaraknya B berarti ini pakai VB. Nah, yang dibuat cara cepat itu adalah yang ini. T-nya itu boleh diganti S dibagi jumlah kecepatannya ini. Jumlah kecepatan. Kalau nanti kejar-kejaran di contoh soal berikutnya, nanti ini VA kali S per selisihnya V. Jadi kalau kejar-kejaran pakai selisih V, kalau berpapasan pakai jumlah V. Tanda E ini sigma ya, jumlah. Jadi tinggal dimasukkan aja, ini T-nya, ini perubahannya rumus ya, T-nya berubah jadi ini. Kalau dimasukkan tinggal 20 kali, lah ini 3240, kecepatannya di jumlah adalah 30. Maka ketemunya 20 dikali 108, 2160. Lebih mudah dibanding tadi, persamaan matematikanya lebih singkat. Jadi cara cerdik sebenarnya ngakali ini T-nya. Kalau ditanya kapan berpapasan, berarti cuma langsung ini pakai rumus ini. Tapi kalau jarak berarti tinggal ngalihkan V-nya. Oke? Mudah-mudahan bisa ingat ketika tes dibutuhkan bisa dipakai. Ya, untuk soal yang keempat, ini saya tampilkan soal yang kejar-kejaran ya. Sedikit berbeda dengan tadi. Mobil A bergerak dalam arah yang sama dengan mobil B yang berada di depannya. Jadi yang mobil A di belakang, mobil B ada di depan. Jarak mula-mula mobil A dan mobil B 1200 meter. Mobil A bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon dan mobil B bergerak dengan kecepatan 60. Mobil A akan menyusul mobil B setelah bergerak sejauh berapa meter. Ini sekali lagi yang ditanya mobil A, tidak apa-apa. Nanti soal bisa diganti mobil B, bisa diganti waktunya. Bisa dibayangkan, walaupun A di belakang karena kecepatannya lebih besar, pasti nanti lama-lama akan menyalip, menyusul mobil B. Nah, cara menyelesaikannya hampir mirip dengan tadi, sedikit bedanya yang tadi berpapasan, yang sekarang saling mengejar, kejar-mengejar. Ini mobil E, mobil B yang ini ya, mobil B kecepatan 60, mobil A kecepatannya 80,
Jarak mula-mula 1200. Nah, yang ditanya karena jarak mobil A sampai di sini saat menyusul, berarti ini yang saya kasih X-nya ini. Seandainya yang ditanya jarak mobil B, ini boleh yang X nanti dipindah sini boleh. Ini saya buat panah ke sini yang X. Nah, yang berubah yang ini berarti. Nanti ini 1200 plus X. Kalau yang ditanya jarak mobil B, yang ditempuh mobil B. Karena ini yang ditanya jarak mobil A ya X-nya yang ini. Berarti nanti ini berapa ini? Ini berarti 1200 min X min 1200 karena X-nya lebih panjang. Nah, yang ditanya berapa X, maka penyelesaiannya hampir sama dengan tadi, waktunya sama. S per V sama SA per VA, SB per VB. Nah, bedanya di sini. SA-nya X, ini di sini ini yang beda. Kalau tadi kan tidak pakai min tapi pakai plus. Nah, kalau ini pakai min, berarti ini 1200 X-nya lebih panjang dari 1200, berarti X min 1200 dibagi 60. Nanti nolnya bisa dicorek terus dikali silang ya tadi. X dikali 6, 8 kali sini. 8X min 1200. Jadi nanti ini kalau dikalikan berarti ini 6X, ini 8X, ini kali ini 9600. Nah, ini yang min yang pindah sini jadi plus, 6X pindah sini jadi min. Ini tukar-tukar tempat ya, di matematik pelajaran SMP itu ada memindah-mindah persamaan. Ini dikurangi 2X, ini 1600. Ini diputar-putar nggak apa-apa ya. Ini 2X-nya di sini pindah depan nggak apa-apa. Kalau diputar tidak berubah tanda, kalau berpindah berubah tanda. Nanti ketemunya X 9600 dibagi 2, 4800 meter. Jawabannya D. Proses hampir sama ya, hanya bedanya di sini tadi. Nanti kalau yang ditanya jarak B ini X-nya ya berarti bedanya ada di sini nih. Membentuk persamaannya biar bisa diselesaikan. Nah, kalau cara cerdik bagaimana? Ya agak ada kemiripan dengan tadi. Rumusnya sama, V kali T, bedanya di sini. Nah, nih. Di apa namanya? Di T-nya ini. Ini kalau tadi kan ini sigma atau jumlah. Lah ini pakai delta lambangnya. Segitiga itu delta itu selisih berarti. Jadi kecepatannya diselisihkan, dikurangkan. Sehingga kalau dicari VA-nya 80, S-nya 1200, nah ini selisihnya 80 dengan 60 berarti 20. Ketemunya 80 kali 60, 4800. Oke. Begitu cara cerdik yang bisa untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Baik yang berpapasan maupun yang kejar-mengejar. Nah, mungkin satu soal lagi yang agak beda lagi. Ini bedanya begini. Mobil B bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. 10 detik kemudian dari tempat yang sama mobil A bergerak menyusul dengan kecepatan 25. Dihitung dari posisi awal bergerak, mobil B tersusul mobil A setelah mobil A bergerak sejauh berapa? Ini mirip dengan soal tadi enggak? Mirip ya? Soal yang mana? Yang berpapasan apa kejar mengejar? Ya, ini yang kejar mengejar. Bedanya kalau di sini jarak mula-mula nggak ada. Namun ini ada penjelasan B bergerak 10 detik dulu baru A. Berarti penyelesaiannya cara cerdik aja langsung ya. Ini yang pertama kalian harus nyari jaraknya dulu. Jarak mula-mula S ini dengan waktu 10 detik ini. Kecepatan ini yang B kecepatannya 20 bergerak 10 detik. Berarti bisa kamu cari dulu. Ini dulu jarak mula-mula ini berarti V kali T, VB kali T 200. Berarti jarak mula-mula ini 200. Kalau di soal yang nomor 4 tadi kan jarak ini sudah diketahui 1200. Kalau ini dicari dulu. Hanya pengalian rumus DLB V kali T. Nah, berikutnya sama pakai rumus tadi, VA kali 200 dibagi selisih karena searah ini saling mengejar pakai selisih. Berarti ketemunya 25 kali 200 dibagi selisihnya kecepatan 5, 25 kali 40 1000 meter. Jawabannya D. Oke, itu soal GLB yang sering keluar di tes dan banyak siswa yang bingung dalam menyelesaikan. Ini saya bantu, saya jelaskan pakai cara konsep dan cara cerdik supaya kalian bisa memilih besok ketika tes mau pakai cara yang mana. Nek saran saya tetap pakai cara cerdik karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dan kebenarannya sama.
Hanya pesan saya, walaupun kalian sudah bisa cara cerdik, tolong cara konsepnya harus tetap paham. Karena cara cerdik tidak disertai konsep juga akan merusak penguasaan materi. Mudah-mudahan apa yang sajikan kali ini dapat membantu kalian dalam menyiasati menghadapi soal tes semester, ujian sekolah maupun SBMPTN Mapel Fisika. Sampai jumpa lagi pada episode atau part-part berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.